Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,22% ke angka 7083. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham downtrend yang dalam beberapa hari terakhir ini mencoba untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang sebelumnya bergerak trend tapi saat ini sudah mulai melemah dan ternyata BlackRock dan Vanguard sudah terus keluar dari saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ACE. Saham ACE hari ini ditutup bertahan di harga 855. Bisa kita lihat di grafik cara pergerakan saat ini ACE sudah tidak bergerak trend. Sebelumnya bisa kita perhatikan pada awal 2024 ACE berhasil naik di atas kuadran garis emas satu, terus bergerak naik, dan pada saat mengetes harga 950 sempat break, tapi pada saat mendekati harga 1000 belum sempat menyentuh, baru mendekati di sekitar 995 ACE ternyata sudah gagal naik dan saat ini bisa kita pantau sudah mulai melemah. Pada perdagangan hari Senin kemarin sempat turun menyentuh garis emas 150 tapi ditutup masih di atas 850. Karena sebelumnya 850 jika kita lihat merupakan resisten dari saham ACE saat ini masih berupa support. Dan hari ini juga ACE masih bisa bertahan di atas 850. Tapi cara pergerakan garis EMA 50 saat ini sekitar 885 sebenarnya sudah berubah menjadi resisten. Jadi cara pergerakan saat ini sudah patah trend, sudah tidak bisa terkonfirmasi uptrend. Tapi untuk terkonfirmasi downtrend ini masih belum karena masih ada garis EMA 150 yang bisa menahan penurunan dari saham ACE. Dan untuk support 850 pun sampai saat ini belum terkonfirmasi break. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul ada yang balik arah di saham ACE. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Dari deretan pemegang saham teratas ACE, sejumlah nama tampak melego sebagian kepemilikannya. BlackRock memimpin aksi melepas saham ACE. Duduk di urutan keempat pemegang saham teratas ACE, BlackRock terekam melepas saham ACE dari 149,98 juta lembar pada kuartal 1 tahun 2024 akhir ini menjadi 149,46 juta lembar. Selain BlackRock, Vanguard juga terpantau melepas saham ACE. Selain itu, The Wisdom Tree Inc. juga melakukan distribusi atau melepas saham ACE. Jadi 3 investor besar dunia mulai melepas saham ACE dan cara pergerakan memang saat ini ACE terpantau mulai melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary memang terlihat dalam 2 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham ACE. Dan hari ini walaupun tidak naik dan turun, jika kita perhatikan di broker summary sebenarnya masih ada distribusi. Jadi untuk ACE saat ini saya lihat cara pergerakan masih ada potensi untuk sideways cenderung melemah. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk bergerak di range harga sekitar 810 sampai harga 900. Jadi saat ini karena masih berada di sekitar 850 masih ada potensi untuk technical rebound, tapi potensi untuk break garis EMA 50 seperti menurut saya masih sangat kecil, sehingga saya lihat ACE masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150. Jadi seperti hari Senin sempat mengetes masih bisa bertahan rebound. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry saham ACE, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Karena sekarang walaupun belum terkonfirmasi downtrend, ACE berada di tengah-tengah support dan resisten di garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman ingin coba untuk swing atau trading jangka pendek, memang masih bisa coba swing di sekitar 850 sampai 900. Tapi ingat ini resiko masih lumayan besar karena support 850 memang saat ini masih berupa support lumayan kuat untuk saham ACE. Tapi karena candle hari ini tidak begitu oke, plus masih ada distribusi, masih ada potensi ACE untuk turun menembus 850 menuju garis EMA 150 sampai harga 800. Jadi pertama saya adalah wait and see dulu untuk lebih amannya. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 150 pada saat rebound, menurut saya itu baru lebih oke dengan target take profit di sekitar 880 sampai 900 untuk target swingnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MAPI yang dalam 1 minggu ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Cara pergerakan memang MAPI saat ini masih bergerak sangat downtrend setelah turun di bawah kedua garis EMA. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila saham yang sebelumnya uptrend turun di bawah kedua garis EMA. Jadi apabila ACE juga ternyata turun di bawah garis EMA 150, cara pergerakan ACE juga akan bergerak downtrend. Jadi MAPI sebenarnya bisa kita lihat mengetes garis EMA 150 bisa bertanda rebound, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal dan sampai saat ini terus bergerak turun. Dan dalam 2 minggu ini sempat menyentuh 1400, setelah itu MAPI mulai bangkit
dan saat ini mencoba untuk melewati 1500. Dan walaupun hari ini ditutup di 1550, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan hari ini juga ini masih turun hampir 1% dan candlenya juga masih candle merah. Tapi menurut saya MAPI menarik untuk dipantau apabila memang minggu ini terkonfirmasi berhasil break 1500. Jadi walaupun belum terkonfirmasi akan uptrend, minimal akan mulai terbentuk high low dan MAPI berpotensi untuk lanjut bergerak naik menuju resisten kuatnya di 1600. Bisa kita perhatikan di sini pada pedagang hari ini memang asing masih keluar setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi, tapi di broker summary penurunan hari ini tidak ada distribusi. Jadi pada penurunan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi MAPI menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah ini masih bisa di hold dengan trailing stop di 1500. Selama masih kuat di 1500, MAPI menurut saya masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman saat ini ingin coba entry sama MAPI pun menurut saya masih bisa coba pantau di sekitar 1500 untuk entry-nya. Jadi apabila terpantau minggu ini MAPI masih kuat di atas 1500, menurut saya masih menarik, apalagi secara candle apabila terkonfirmasi break, maka MAPI saya lihat ada potensi untuk melanjutkan higher low-nya menuju target di 1600. Dan ingat ini merupakan target take profit. Walaupun berhasil rebound dari 1400, 1600 sebelumnya merupakan support beberapa kali menahan penurunan dari saham MAPI. Sehingga sekarang akan berubah menjadi resisten kuat. Jadi apabila terpantau berhasil rebound tapi tetap kesulitan untuk break 1600, secara pergerakan ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk downtrendnya. Sehingga malah ada potensi kembali turun menuju 1400 apabila 1600 gagal terlewati. Jadi apabila mau entry, manfaatkan ini hanya untuk trading jangka pendek atau swing trade. Selanjutnya saya akan coba analisa saham TBIG. Ini merupakan update setelah sebelumnya. Minggu lalu sempat saya analisa TBIG, bisa kita lihat sebelumnya gagal break garis EMA 150, tapi saat ini masih bisa bertahan dan rebound dari support EMA 50. Dan hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke 1960. Jadi TBIG menarik. Saat ini support EMA 50 masih lumayan kuat untuk saham TBIG. Dan secara pergerakan bisa kita lihat saat ini sudah terbentuk high low. Jadi apabila terkonfirmasi break garis EMA 150, TBIG akan mulai uptrend dengan target di harga 2000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar 1880 sampai garis EMA 50 di sekitar 1890, Musa masih bisa hold terus selama support ini tidak terlewati. Dengan target jangka pendek apabila mau swing tetap di garis EMA 150 yang sampai saat ini masih mencoba ditembus TBIG, atau target hijau di harga 2000. Jadi TBIG jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terpantau masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak besar, dan asing yang sebelumnya distribusi hari ini juga terpantau masih masuk akumulasi. Sehingga saya lihat TBIG masih ada potensi untuk naik di atas garis EMA 150 menuju harga 2000. Dan menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50, TBIG menurut saya masih menarik untuk coba di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham AMRT yang secara pergerakan menurut saya harus hati-hati. Sebelumnya berhasil bangkit dan naik di atas garis EMA, tapi setiap kali mengetes harga 2900 sampai 2960 selalu gagal naik dan dipaksa turun. Dan dalam satu minggu ini AMRT sudah turun dari sekitar 1970 saat ini menyentuh 2970, saat ini menuju atau mengetes support di 2800. Jadi ingat, apabila terkonfirmasi minggu ini AMRT gagal bertahan di atas garis EMA 50-150, AMRT juga secara pergerakan akan mulai downtrend. Seperti di sini, sempat mencoba bertahan, ternyata gagal bertahan dan terus turun dan malah sempat menyentuh 2500. Jadi harus hati-hati itu sama AMRT apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 2810, di bawahnya masih ada support di 2800 yang saat ini masih mencoba bertahan. Tapi jika kita perhatikan di sini, pada penurunan 1% ini terpantau ada distribusi besar. Asing juga hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan selama 2 minggu terakhir, asing juga terus keluar dari saham AMRT. Jadi AMRT harus hati-hati. Selama masih kuat di atas atau bertahan di 2800, menurut saya masih menarik untuk coba di hold. Tapi apabila terpantau ternyata besok tembus 2800, pertimbangkan untuk keluar dari saham AMRT. Kan secara pergerakan, hati-hati, ada potensi mulai downtrend dengan target penurunan terdekat di 2700. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, bisa wait and see dulu. Karena saat ini masih berada di sekitar support dan dalam 1 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk tactical rebound sementara. Jadi apabila mau coba manfaatkan untuk trading jangka pendek, bisa pantau di sekitar 2800.
dan jadikan 2880 sampai 2900 untuk target take profit jangka pendek apabila memang bisa dapat dan rebound dari 2800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.